Lemes banget jawab salamnya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada Damaskus ketiga, khususnya pada perlombaan cerdas cermat tingkat SMP atau MTS. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang masuk pada tahapan final. Namun kalian hari ini masih berjuang. Terima kasih banyak juga kepada para pengamat yang telah berhadir pada hari ini. Baik, seperti biasa kami minta dulu kepada masing-masing regu untuk memperkenal timnya, dimulai dari regu A, regu B, regu C, dan D. Baik, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MTSS Umardian. Saya selaku jubir bernama Arkan Wazi. Di sebelah kanan saya Muhammad Mansumi dan di sebelah kiri saya Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan MTS Samudra Pasai Madani. Saya sebagai juru bicara bernama Farid Nizari Fatinun. Sebelah kanan saya bernama Rafasya Al-Hada. Sebelah kiri saya bernama Muhammad Irham Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu C, perwakilan dari MTSS Ulumul Quran, ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai juru bicara bernama Muhammad Hafiz. Di sebelah kanan saya Rais Al-Syakir dan di sebelah kiri saya Atas Al-Faid. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Saya sebagai juru bicara dan Nis Pertanggung. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Razak dan di sebelah kiri saya ada Alif Ryan Alihsan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Dengan perkenalan diri tadi, kita sudah mengenal masing-masing regu yang akan bertanding pada hari ini. Oke, tapi sebelumnya kita coba mau tes dulu nih. Mana pendukungnya dari regu A? Oke, pendukung dari regu B. Pendukung dari regu C. Yang lebih besar lagi ya, pendukung dari regu D. Oke, baik. Sekarang kita coba tes bel terlebih dahulu. Seperti biasa, kita coba tes satu-satu dulu ya. Coba kita tes belnya dari regu A, regu B, regu C, regu D. Oke, sekarang kita coba tes sama-sama secara barengan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelum kita memulai, kita coba pahami dulu sistematika lombanya. Jadi Ustazah akan membacakan sekali lagi sistematika lomba. Para peserta mohon untuk didengarkan dengan seksama. Babak pertama adalah babak pemerataan. Dengan ketentuan A, masing-masing grup memilih amplop soal yang telah disediakan. Jumlah soal terdiri dari 10 soal, 3 soal agama dan 7 soal MIPA dan bahasa Inggris. Soal agama terdiri dari fikih,
SKI, Akidah Akhlak, dan Al-Quran Hadis. Soal MIPA terdiri dari matematika, fisika, dan biologi. Soal hanya boleh dijawab oleh juru bicara dengan ketentuan jika benar maka 100, jika salah maka 0 dan dilemparkan. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, jika jawaban benar sebagian, maka akan diberikan nilai 75, 50, atau 25 sesuai persentase kebenarannya dan tidak dilemparkan. Jika jawabannya salah, maka akan dilemparkan ke grup lain dengan ketentuan jika benar maka 50, jika salah maka minus 25. Pelemparan soal berdasarkan instruksi Dewan Juri. Peserta lain yang ingin menjawab soal harus menekan bel dan menjawab setelah instruksi dari Dewan Juri. Soal lemparan yang dijawab sebelum instruksi dari Dewan Juri, maka jawaban dianggap salah dan mendapat nilai minus 25. Pengulangan soal hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali. Jika yang menjawab soal bukan juru bicara, maka jawaban dianggap tidak sah, nilainya 0 dan soal dibatalkan. Waktu yang diberikan pada babak ini adalah 30 detik untuk soal hitungan dan 10 detik untuk soal yang bukan hitungan. Untuk soal hitungan, jawaban diwajibkan menggunakan satuan internasional. Jadi yang tidak menggunakan satuan internasional bisa dianggap salah. Babak kedua adalah babak rebutan dengan ketentuan jumlah soal yang diberikan pada babak rebutan sebanyak 10 soal, 3 soal agama dan 7 soal MIPA dan bahasa Inggris. Jumlah soal yang diberikan pada babak rebutan final berarti sebanyak 15 soal, 5 soal agama dan 10 soal MIPA dan bahasa Inggris ya. Berarti pada hari ini rebutan final adalah 15 soal. Semua peserta diperbolehkan menjawab pada babak rebutan. Peserta dibolehkan menjawab setelah dipersilakan oleh juri. Bila menjawab sebelum adanya instruksi, maka nilainya akan dikurangi 100 dan soal dibatalkan. Nilai pada babak ini jika benar maka 100, jika salah maka minus 100. Jika soal belum selesai dibaca dan peserta menekan bel, maka pembacaan soal akan dihentikan dan peserta dipersilakan untuk menjawab. Batas waktu setelah menekan bel adalah 5 detik. Jika lebih dari 5 detik tidak menjawab, maka peserta dianggap tidak menjawab dan nilai akan dikurangi 100. Soal tidak dilemparkan dan hanya dibaca 1 kali. Juri hanya menerima jawaban yang pertama diucapkan. Semua peserta harus jujur, sopan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Selanjutnya kami bacakan peraturan untuk guru dan supporter. Guru pendamping bertugas mengkoordinir peserta dan supporter. Supporter tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengurangi kenyamanan peserta dan dewan juri. Supporter harus bersikap sopan dan sportif. Supporter dilarang keras membuat kegaduhan selama lomba berlangsung. Komentar atau sanggahan hanya diterima dari pengamat yang bersangkutan. Pelanggaran-pelanggaran saat pertandingan. Jika selama pertandingan diketahui terdapat kecurangan yang dilakukan oleh setiap tim, maka tim tersebut akan langsung didiskualifikasi. Jika tim menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada tim lain sebelum diminta, maka nilai tim tersebut akan dikurangi 100. Pada babak rebutan, jika peserta menjawab tanpa menekan bel terlebih dahulu, maka dianggap tidak sah dan soal dibatalkan. Oke, baik. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang sudah panggilkan perwakilan dari masing-masing regu untuk mengambil undian soal.
Oke, baik, mohon bersiap-siap kepada masing-masing regu. Soal pertama akan diberikan kepada regu A dengan soal pertama soal agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama untuk regu A. Sifat mustahil Allah yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahun wahid. Soal diulangi. Sifat mustahil Allah yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahun wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'addud. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 2. Sebutkan 4 istilah dalam ilmu fikih yang menjadi sumber hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Diulangi. Sebutkan 4 istilah dalam ilmu fikih yang menjadi sumber hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 3. Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, memiliki nama asli. Sebutkan nama asli Abdul Muthalib. Diulangi. Kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, memiliki nama asli. Sebutkan nama asli Abdul Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah. Dilemparkan. Hashim. Ya, minus 25 untuk regu D. Jawabannya adalah Syaibah. Syaibah bin Hashim. Baik, soal selanjutnya untuk grup A. Sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium adalah 2,5 dikali 10 min 5 per derajat Celcius, maka luas keping aluminium setelah dipanaskan dalam satuan internasional adalah, saya ulangi, sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5
per derajat Celcius, maka luas keping aluminium setelah dipanaskan dalam satuan internasional adalah Bismillahirrahmanirrahim. 525 kali 10. dilemparkan. Baik, soal hangus jawabannya 0,1206 meter pangkat 2. Baik, soal selanjutnya soal matematika. Umur ayah 2 kali umur anaknya. Jika selisih umur mereka adalah 20 tahun, maka umur ayah adalah, saya ulangi, umur ayah 2 kali umur anaknya. Jika selisih umur mereka adalah 20 tahun, maka umur ayah adalah, Bismillahirrahmanirrahim. 40. 100 untuk grup A. Soal selanjutnya, jika titik P 7 negatif 4 ditranslasi oleh vektor T negatif 3, 5, berapakah bayangan titik P? Saya ulangi, jika titik P 7 negatif 4 ditranslasi oleh vektor T negatif 3, 5, berapakah bayangan titik P? Bismillahirrahmanirrahim. 4,1. 100 untuk grup A. Baik, grup A. Sebutkan tahap-tahap fase embrionik secara berurutan. Diulangi. Sebutkan tahap-tahap fase embrionik secara berurutan. Dilemparkan. Baik, grup B. Bismillahirrahmanirrahim. Morula, blastula, grastula. 50 untuk grup 50 untuk grup B. Selanjutnya, perpindahan zat dari larutan yang hipotonis ke larutan yang hipertonis disebut, diulangi, perpindahan zat dari larutan yang hipotonis ke larutan yang hipertonis disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Osmosis. Bismillahirrahmanirrahim. Osmosis. 100 untuk regu A. Sorry, kita luruskan sedikit. Yang tadi yang dilempar, yang dijawab oleh kelompok B, ternyata kan soal lemparan. Jadi ada kurang lengkap di tahapan akhir. Jadi karena soal lemparan, maka minus 25.
Okay, well, we're going to the next question. Please listen carefully. Please translate this sentence into English. Mereka sudah berada di Jakarta selama 2 minggu. Please translate this sentence into English. Mereka sudah berada di Jakarta selama 2 minggu. They have been in Jakarta since 2 weeks. Dilemparkan. They have stayed at Jakarta for 2 weeks. Okay, I'm sorry. Mohon maaf ya. Untuk tadi yang menjawab adalah grup A. Untuk lemparan kita batalkan. Untuk grup A kita berikan nilai 75. Kesalahannya hanya di kata since ya. Seharusnya kita menggunakan for. Karena selama ya. Kalau since itu bermakna sejak. Next question. What is the appropriate question for the following response? I like black color so much. What is the appropriate question for the following response? I like black color so much. Do you like black color? Correct. 100 poin untuk grup A. Baik, mohon bantu dibacakan perolehan nilai sementara. Baik, kita bacakan perolehan nilai sementara untuk masing-masing tim. Tim A, utusan dari MTSS Umadian memperoleh nilai 675. Grup B, utusan dari MTSS Samudra Pasai meraih nilai min 25. Grup C, utusan dari MTSS Ulumul Quran masih dengan nilai 0. Dan grup D, utusan SMP Al-Azhar Kairo Banda Aceh memperoleh nilai min 25. Oke, baik. Sekarang adalah pertanyaan untuk grup B, dimulai dengan soal agama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama untuk regu B. Sifat mustahil Allah yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Diulangi. Sifat mustahil Allah yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bana. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 2. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, apa nama perjanjian yang menyatukan kaum muslimin dan suku-suku di Madinah? Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Madinah. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 3. Untuk
menghindari peperangan yang lebih besar, Rasulullah pada tahun 6 Hijriah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang menandatangani dari pihak kafir Quraisy? Diulangi, untuk menghindari peperangan yang lebih besar, Rasulullah pada tahun 6 Hijriah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang menandatangani dari pihak kafir Quraisy? Bismillahirrahmanirrahim. Amr bin Wud. Dilemparkan. Ya, soal gugur. Jawabannya adalah Suhail ibnu Ammar. Baik, soal selanjutnya untuk grup B. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius adalah, saya ulangi, sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius adalah, dilemparkan. Baik, soal hangus, jawabannya 1,003 liter. Soal matematika. Umur Ani 3 kali umur beta. Jika umur Ani 8 tahun lebih tua dari beta, maka umur beta sekarang adalah, saya ulangi, umur Ani 3 kali umur beta. Jika umur Ani 8 tahun lebih tua dari beta, maka umur beta sekarang adalah, Bismillahirrahmanirrahim. 7 tahun. dilemparkan. Baik, soal hangus jawabannya 4 tahun. Soal selanjutnya, jika titik P 2,-3 ditranslasi oleh vektor T 2-3, berapakah bayangan titik P? Saya ulangi, jika titik P 2,-3 ditranslasi oleh vektor T 2-3, berapakah bayangan titik P?
Dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. 4 minus 6. Iya, 50 untuk grup C. Baik, grup B. Proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari disebut proses. Diulangi. Proses pembentukan karbohidrat dan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari disebut proses. Bismillahirrahmanirrahim. Fotosintesis. 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Pada saat proses pembentukan berbagai organ tubuh, lapisan tempat terbentuknya saraf dan alat indera adalah. Diulangi. Pada saat proses pembentukan berbagai organ tubuh, lapisan tempat terbentuknya saraf dan alat indera adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alantois. Dilemparkan. Soal gugur, jawabannya ektodon. Next question. Please translate into English. Mike sedang berlari di lapangan. Please translate into English. Mike sedang berlari di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mike is running in field. Oke. Correct. 100 poin untuk regu B. Next question. What is the appropriate question for the following response? I'm 18 years old. What is the appropriate question for the following response? I'm 18 years old. Bismillahirrahmanirrahim. What years old? Sorry. We give you about 25 points only. The correct one is how old are you? You don't say what, and then you don't say you. Okay? Oke, mohon dibacakan total perolehan nilai sementara. Perolehan nilai sementara untuk grup A dari MTSS Umardian memperoleh nilai 675. Grup B dari MTSS Samudra Pasai memperoleh nilai 400. Grup C dari MTSS Ulumul Quran memperoleh nilai 50. Dan grup D dari SMP Al-Azhar Kairo Banda Aceh memperoleh nilai min 25. Oke, baik. Mohon bersiap untuk regu C. Soal pertama dimulai dengan soal agama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama untuk regu C. Sifat mustahil Rasul yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Diulangi. Sifat mustahil Rasul yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini?
Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Kijib. Ya, 100 untuk regu C. Soal nomor 2. Siapakah pendusta agama yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un? Diulangi. Siapakah pendusta agama yang dimaksud dalam surah Al-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim. Orang munafik. Dilemparkan. Ya, soal gugur. Jawabannya adalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan tidak menolong orang miskin. Soal nomor 3. Apa nama sumpah setia yang diambil oleh kaum muslimin di bawah pohon sebelum perjanjian Hudaybiyah ditandatangani? Diulangi. Apa nama sumpah setia yang diambil oleh kaum muslimin di bawah pohon sebelum perjanjian Hudaybiyah ditandatangani? Bismillahirrahmanirrahim. Piagam Madinah. Lemparkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baitur Ridwan. Ya, 100 untuk 50 untuk regu A. Baik, soal selanjutnya untuk grup C. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besi adalah 20 meter. Jika koefisien muai panjang besi 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius adalah, diulangi, pada suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besi adalah 20 meter. Jika koefisien muai panjang besi 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius adalah, dilemparkan. Baik, soal harus jawabannya 20,0176 meter. Soal matematika. Jumlah dua bilangan cacah adalah 27 dan selisih kedua bilangan itu adalah 3. Hasil kali kedua bilangan itu adalah, diulangi, jumlah dua bilangan cacah adalah 27 dan selisih kedua bilangan itu adalah 3. Hasil kali kedua bilangan itu adalah,
Dilemparkan. Silahkan grup D. 180. 50 untuk grup D. Soal selanjutnya, jika titik P min 5, min 4 ditranslasi T 2 min 5, berapakah bayangan titik P? Saya ulangi, jika titik P min 5, min 4 ditranslasi T 2 min 5, berapakah bayangan titik P? Bismillahirrahmanirrahim. Min 3, min 9. 100 untuk grup C. Baik, grup C. Gerak aksis adalah gerak tumbuhan berpindah tempat menuju atau menjauhi arah datangnya rangsang. Gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu, diulangi, gerak taksis adalah gerak tumbuhan berpindah tempat menuju atau menjauhi arah datangnya rangsang. Gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu dilemparkan. Baik, grup B, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Galvanotansis dan kemotaksi. Minus 25. Jawabannya fototaksis dan kemotaksis. Next question. Please translate into English. Kami akan mengerjakan PR besok. Please translate into English. Kami akan mengerjakan PR besok. Bismillahirrahmanirrahim. We will do homework tomorrow. Correct. 100 untuk grup C. Next question. How do you respond to your friend with the following news? Yay! We won the football match! How do you respond to your friend with the following news? Yay! We won the football match! Bismillahirrahmanirrahim. Congratulations. Correct. 100 untuk grup C. Baik, soal selanjutnya. Masih soal biologi ya. Metabolisme sel kalsium diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar. Diulangi, metabolisme kalsium diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar. Bismillahirrahmanirrahim. Pankreas. Dilemparkan. Soal gugur, jawabannya paratiroid. Baik, selanjutnya yaitu soal untuk regu D. Namun sebelumnya kita coba bacakan dulu perolehan nilai sementara. Perolehan nilai sementara untuk grup A MTSS Umadian memperoleh nilai 725. Grup B dari MTSS Samudra Pasai memperoleh nilai 375. Grup C dari MTSS Ulumul Quran memperoleh nilai 450. Dan grup D dari SMP Al Azhar Kairo Banda Aceh memperoleh nilai 25. Oke, baik. Soal untuk grup D dimulai dengan soal agama. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama untuk regu D.
Sifat mustahil Rasul yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Ma'ala rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Diulangi. Sifat mustahil Rasul yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Ma'ala rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Bang Ada? Lemparkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitman. Ya, 150. 50 untuk grup A. Baik, soal nomor 2. Uthman bin Affan mendapatkan sebuah gelar karena telah menikahi dua putri Rasulullah bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebutkan gelar yang didapatkannya itu. Dzun-Nurain. Ulangi. Dzun-Nurain. Ya. 100 untuk regu D. Soal nomor 3. Siapa nama anak Nabi Muhammad yang lahir dari istri beliau, Maria Al-Qibtiyah? Ibrahim. Ya, 100 untuk regu D. Baik, soal selanjutnya untuk grup D. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter pangkat 2. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka luas pelat besi adalah, saya ulangi, pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter pangkat 2. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka luas pelat besi adalah, Sepuluh 0,00072 meter kuadrat. dilemparkan. Baik, soal hangus, jawabannya 10,0144 meter pangkat 2. Soal matematika. Oke, soal matematika. Umur paman 2 kali umur Andi. Jika selisih umur mereka adalah 30 tahun, maka umur Andi adalah, diulangi, umur paman 2 kali umur Andi. Jika selisih umur mereka adalah 30 tahun, maka umur Andi adalah 30 tahun. 100 untuk grup D. Soal selanjutnya, jika titik Q 1,-4 ditranslasi T 13, berapakah bayangan titik Q? Diulangi, jika titik Q 1,-4 ditranslasi T 13,
Berapakah bayangan titik Q? 2,-1. 100 untuk grup D. Baik, grup D. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu sebutkan secara berurutan. Diulangi, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu sebutkan secara berurutan. Zigot dan janin. Dilemparkan. Baik, soal gugur jawabannya fase embrionik dan fase pasca embrionik. Soal selanjutnya, respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk memecah makanan menjadi zat-zat kimia yang lebih sederhana disebut. Diulangi, respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk memecah makanan menjadi zat-zat kimia yang lebih sederhana disebut. Pernapasan perut. Diulangi, Pernapasan perut. dilemparkan. Baik, grup B. Bismillahirrahmanirrahim. Oksidasi. Minus 25, jawabannya respirasi aerob. Next question. Please translate into English. Mereka sedang bermain bersama di taman kemarin. Please translate into English. Mereka sedang bermain bersama di taman kemarin. They were playing together at the park yesterday. Correct. 100 untuk regu D. Next question. What is the appropriate question for the following response? I love running and playing football. What is the appropriate question for the following response? I love running and playing football. What is your favorite sport? 75 points for Group D. It's basically using R. Oke, baik. Mohon dibacakan perolehan nilai sementara. Perolehan nilai sementara untuk grup A dari MTSS Umadian memperoleh nilai 775. Dari grup B dari MTSS Samudra Pasai memperoleh nilai 350. Grup C dari MTSS Ulumul Quran memperoleh nilai 450. Dan grup D dari SMP Al-Azhar Kairo Banda Aceh memperoleh nilai 600. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke babak rebutan. Mohon pada masing-masing regu untuk bersiap-siap. Kita coba cek dulu, mana pendukungnya dari grup A? Pendukung dari grup B? Oke, mana pendukungnya dari grup C? Oke, yang semangat ya, pendukung dari grup D. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke babak rebutan, sekarang kita coba tes bel terlebih dahulu, dimulai dari grup A. Grup B, grup C, dan grup D. Oke, sekarang kita coba tes secara bersamaan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah siap?
Oke baik, langsung saja kita masuk ke babak rebutan. Soal pertama dimulai dengan soal agama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama untuk babak rebutan. Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 2. Sifat mustahil Allah yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ya, soal gugur jawabannya adalah ta'addud. Jika di dunia ada banyak Tuhan, akan rusak dunia ini. Soal nomor 3. Sebutkan 8 kelompok orang yang berhak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakir, miskin, amil, gharib, mu'alaf, budak, fisabilillah, ibnu sabil. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 4. Sebutkan 6 rukun haji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihram, wukuf di Arafah, sa'i, tahallul, tertib, niat. Ya, minus 100 untuk regu C. Namun itu adalah ihram, wukuf, tawaf. Dari tawaf dari disebutkan ya. Baru sa'i, tahallul dan tartib. Soal nomor 5. Rasul adalah suri tauladan bagi umat manusia. Sebutkan dalil Al-Quran yang menyebutkan Rasul sebagai suri tauladan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, 100 untuk regu D. Baik, soal selanjutnya. Benda A bermassa 18 kg, bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sementara kecepatan benda B 30 meter per sekon. Supaya benda B memiliki energi kinetik yang sama dengan energi kinetik benda A, maka massa benda B adalah soal gugur. Jawabannya 8 kg. Soal selanjutnya, 2 buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 mikrokulom dan Q2 sama dengan 12 mikrokulom.
terpisah sejauh 30 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per derajat kulom kuadrat, maka besar gaya yang terjadi antara dua muatan dalam satuan adalah baik, soal gugur jawabannya 7,2 Newton. Baik, soal matematika. Jumlah dua bilangan cacah adalah 44 dan selisih kedua bilangan itu adalah 4. Bilangan terbesarnya adalah 24. berapa? 24. Iya, 100 untuk grup D. Oke, soal selanjutnya. Jika titik P min 2,3 ditranslasi oleh vektor T min 4 min 5, berapakah? Berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Min 7,8. Minus 100 untuk grup A. Jawabannya min 6 min 2. Baik, soal selanjutnya. Anggota famili rumput-rumputan, misalnya jagung, memiliki kotyledon khusus yang disebut soal gugur, jawabannya Sputellum. Baik, soal selanjutnya. Tumbuhan ketela pohon memiliki nama Latin Manihot utilissima. Pada sistem pemberian nama, kata pertama yaitu Manihot menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Genus. 100 untuk Rugose. Penyakit yang disebabkan robeknya dinding alveolus sehingga mengurangi daerah pertukaran gas adalah soal gugur, jawabannya emfisema. Next question. Please move this sentence into passive sentence. You have done a good job. Soal gugur, the answer is the good job has been done by you. Next question. In which location was Indonesia's independence proclamation delivered? Please. Pegangsaan Street, number 56.
Correct. 100 untuk grup D. And this will be the last question. Okay. Listen carefully. Identify the main clause and the subordinate clause in this sentence. Although it was raining, we decided to go for a walk. Soal gugur. And the answer is main clause, we decided to go for a walk, and subordinate clause, although it was raining. Oke, baik, mohon dibacakan total perolehan nilai keseluruhan. Total nilai untuk masing-masing tim. Tim A MTSS Umatian memperoleh nilai 775. Grup B dari MTSS Sampurna Pasai memperoleh nilai 450. Grup C dari MTSS Ulumul Quran memperoleh nilai 450. Grup D dari SMP Al Azhar Kairo Banda Aceh memperoleh nilai 900. Oke, baik, dikarenakan dari grup B MTS Samudra Pasai dengan perolehan nilai 450 dan juga dari grup C MTS Ulumul Quran juga nilainya 450, maka akan kita berikan pertanyaan lagi kepada masing-masing grup ya. Mohon maaf, akan kita berikan soal rebutan lagi. Oke, kita akan berikan soal rebutan khusus untuk grup B dan C ya. Jika masih sama berarti diberikan soal lagi. Oke. Soal rebutan selanjutnya diperhatikan baik-baik ya. Dengar, bukan Oke, dengar ya. Kemampuan untuk melakukan usaha disebut. Silakan. Oke, grup C apa? Bismillahirrahmanirrahim. Energi. Ya, 100 untuk grup C. Oke, baik, maka dengan soal tadi sudah bisa kita putuskan siapa saja yang menjadi juara pada Cerdas Cermat tingkat SMP MTS Damaskus ketiga. Juara pertama dengan total nilai 900 yaitu diraih oleh grup D dari SMP Al Azhar Kairo Banda Aceh. Pada posisi kedua dengan total nilai 775 diraih oleh grup A dari MTS Omar Dian. Pada posisi ketiga dengan total nilai 550 diraih oleh grup C dari MTS Ulumul Quran. Dan pada posisi keempat dengan total nilai 450 diraih oleh grup B dari MTS Samudra Pasai. Supporter tolong berikan tepuk tangan yang meriah kepada masing-masing grup kita yang telah berjuang pada hari ini.
Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada masing-masing peserta yang telah bertanding pada hari ini. Kalian semuanya hebat, terlepas dari posisi yang kalian dapatkan. Masih banyak sekali kesempatan-kesempatan di luar sana. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pengamat, kepada para guru, dan juga kepada para supporter, dan juga kepada para anak-anak kami yang sangat kami cintai. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Untuk anak-anak kami sudah dapat meninggalkan tempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dengan sangat baik. Mohon maaf atas